Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan kepada kita. Karena kita pada pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mengasihi setiap pribadi kami Bapa. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Pengorbananmu
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau Tuhan. Namamu sungguh indah Tuhan. Engkau sungguh besar Bapa. Pengorbananmu Tuhan di kayu salib Bapa. Itu bukti bahwa Engkau Tuhan mengasihi setiap pribadi kami Bapa. Itu bukti bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau senantiasa menyertai setiap pribadi kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan pada saat ini hadir di tengah-tengah kami Yesus. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua Bapa. Engkau sungguh indah Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ini kami anak jemaat-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Salami kiri kanan kita, katakan Allah kita Allah yang baik. Haleluya. Allah kita baik. Sama-sama katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, tak menjadi lawanku. Tuhanku, Engkau perisai
tak berjaya lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Nama Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Haleluya saudara, kami persilahkan duduk. Mari siapkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Allah. Undang hadirat Allah di dalam setiap pribadi kita. Karena kami tahu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan segalanya kami ingini Bapa. Yang kami ingini hanya kutemukan di dalam Engkau Yesus. Karena kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Kulihat kemuliaan-Mu, hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu,
cintamu tak pernah berhenti. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu. Ku lihat kemuliaanmu, ku mencari wajahmu. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu. Ku lihat kemuliaanmu, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Di dalammu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalammu, kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Kasihmu, cintamu tak pernah berhenti. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan saat ini Engkau telah melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong kami, setiap pribadi kami yang datang Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar bersama-sama katakan, amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang sudah kita terima pada kesempatan ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28. Kita akan bersama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28. 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul
dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana kebenarannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mendengar tentang Injil Barnabas, antara lain di dalamnya berisi di mana tidak mempercayai bahwa Yesus sebagai Allah, kemudian Yesus tidak mati, disalib karena digantikan oleh Yudas. Itu adalah Injil yang palsu. Nah, kalau kita membaca pada saat yang indah ini tentang Barnabas, ini bukan Barnabas yang menulis kitab Barnabas, tetapi ini adalah murid Yesus di mana ditulis pada abad yang pertama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nama aslinya Barnabas adalah Yusuf dari Pulau Siprus. Dia adalah seorang Lewi keturunan Yakub. Dia adalah seorang yang baik hati dan mendukung pelayanan, dan dia percaya kepada Allah, yaitu percaya kepada Yesus di dalam kehidupannya, dan dia membawa Saulus atau Paulus kepada rasul-rasul pada waktu itu karena mereka tidak mempercayai, karena dulunya Saulus adalah orang yang menganiaya dan membunuh jemaat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana di dalam kehidupannya Barnabas adalah seorang yang baik hati dan dia mempunyai hati yang lapang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Hati yang Lapang. Kalaupun kita jarang mendengar tentang Barnabas, saudara-saudara yang kasih, tapi pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Barnabas yang sangat-sangat luar biasa, karena dia memiliki hati yang lapang, hati yang luas, hati yang lebar di dalam kehidupannya yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang indah ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, bagaimana supaya Bapak, Ibu, saudara dan saya memiliki hati yang lapang? Kita akan belajar bersama-sama poin yang pertama, yaitu memberi dan berbagi kepada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai dengan 37, maka dikatakan Barnabas ia menjual ladang miliknya dan menyerahkan kepada rasul-rasul. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih? Dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, nanti Bapak Ibu baca di rumah, di mana saat Yesus melihat orang kaya dan orang miskin bersama-sama, mereka memasukkan persembahan ke peti persembahan. Maka pada saat itulah Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara yang kasih, janda miskin ini lebih banyak memberi daripada semuanya. Karena mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah uang ini sangat-sangat
riskan sekali. Bahkan saya jarang saudara-saudara yang kasih untuk membicarakan masalah keuangan. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di luar sana ada gereja yang di dalamnya di mana ada kartu persepuluhan saudara-saudara yang kasih, di mana anggota tetapnya maka mereka wajib mengembalikan bersepuluhan, dan di sana ada namanya yang bisa dilihat oleh semua orang. Bahkan mulai Januari sampai Desember mereka bisa dilihat sudahkah mereka mengembalikan bersepuluhan atau mereka tidak memberikannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu dalam kehidupan kita, kalau kita belajar perjanjian baru atau firman Tuhan, jelas mengajarkan bahwa seluruh kehidupan kita termasuk keuangan kita adalah milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, supaya kita sadar seluruh hidup kita dan seluruh keuangan kita itu semuanya adalah milik Tuhan. Dan untuk itulah saudara dan saya harus mengelola dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk berkat-berkat yang kita terima yang tidak terduga dan hasil dari pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat ini saya rindu setiap kehidupan kita benar-benar menyadari bahwa seluruh kehidupan kita, bahwa keuangan kita semuanya adalah milik Tuhan dan harus kita kelola dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, memang saya tidak pernah mendatangi saudara untuk menanyakan apakah saudara perpuluhan apa tidak. Tapi saya kalau melihat bendahara saudara-saudara yang kasih, hanya beberapa orang saja yang mengembalikan ditulisi amplop persepuluhan itu. Saudara-saudara yang kasih, itu pun belum tentu baik dan jujur, baik dan benar. Nah, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Sebetulnya kalau 1/10 kita kembalikan itu adalah hal yang kecil. Hal yang kecil yang harusnya kita belajar untuk mengelola keuangan 1/10-nya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak pernah mendatangi saudara, memaksa saudara. Tapi saya rindu kesadaran ini timbul dari dasar hati kita. Kita akan belajar mengelola keuangan kita dengan benar, dengan baik dan benar saudara. Supaya nantinya kalau saudara dan saya menghadap Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, maka tidak ada yang tidak berkenan. Seluruh kehidupan kita berkenan kepadanya, termasuk dalam hal mengelola keuangan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar bersama-sama di tempat ini. Ada kesadaran bahwa seluruh keuangan kita, termasuk berkat-berkat yang tidak terduga, itu harus kita kelola dengan baik dan benar. Mari kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan pada saat yang indah ini saya sampaikan, kalau mungkin Bapak Ibu tidak memiliki, tidak punya untuk persembahan, tidak apa-apa, datang aja. Kita tidak memaksa saudara. Tidak pernah saudara dipaksa harus persembahan, tidak. Kalau memang tidak punya, tidak masalah. Tapi bagaimanakah dengan kita yang punya? Saudara-saudara yang kasih, sudahkah di
di dalam setiap kehidupan kita suka memberi dan berbagi kepada orang lain. Nah, kalau di gereja aja pelit, di gereja dan tidak ngerti tentang persembahan, tentang perpuluhan, bagaimana kita bisa berbagi di luar sana. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Supaya nantinya yang firman Allah kita terima menyadarkan kita, mengajak kita supaya Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kehidupan kita tidak menyalahi, kita bersama-sama di dalam hidup kita semuanya menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua, tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 23 sampai 21. Di mana Barnabas adalah orang yang baik hati, penuh Roh Kudus dan imannya sangat kuat. Dia banyak membawa orang percaya kepada Yesus dan mengajar mereka supaya mereka nantinya bisa mengajar kepada orang lain. Sehingga di Antiokhia pada waktu itulah maka pertama kali disebut Kristen. Kenapa? Karena memang orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan mereka benar-benar menjadi pengikut Kristus. Mereka mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar dalam kehidupan kita tidak iri dengan keberhasilan orang lain? Kalau kita melihat di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Nah mari kita akan melihat diri kita masing-masing. Adakah perasaan iri hati? Adakah iri hati itu di dalam kehidupan kita? Nah Bapak Ibu, kalau di dalam rumah tangga itu ada rasa iri saja di dalamnya. Mungkin suami iri sama istrinya, ataupun istri iri sama suaminya. Saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar di dalam hidup kita. Jangan sampai ada rasa iri hati di dalam setiap hidup kita. Di mana kita berada, di pekerjaan, dimanapun, jangan sampai kita ada rasa iri hati. Kenapa? Jelas, kalau ada rasa iri hati, di mana ada iri hati, di situ ada perpecahan. Allah mau dalam hidup saudara dan saya, di mana kita berada, di mana kita ada, harusnya menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai dengan keberadaan kita timbul yang namanya kekacauan, timbul dengan yang namanya masalah, baik di rumah, di masyarakat, dimanapun. Itu tanda tanya saudara-saudara yang kasih. Yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, di mana kita berada, kita harus menjadi terang, harus menjadi berkat di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jangan sampai ada iri hati di dalam hidup kita. Penyakit iri hati ini sangat membahayakan hidup saudara dan saya. Tetangga memiliki segala sesuatu, iri. Kenapa tetangga bisa membeli itu dan ini? Saudara-saudara yang kasih, kita nggak bisa. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, tidak usah iri hati dalam kehidupan kita. Walaupun keluarga, walaupun apa. Kita akan belajar. Saudara-saudara yang kasih, kalau hari Minggu yang lalu, seharusnya yang masuk
di pikiran kita hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang masuk dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Hal yang enggak baik, perasaan iri hati itu harus dibuang jauh-jauh. Tapi marilah pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Kita tidak iri hati kepada orang lain. Poin yang ketiga, memberi kesempatan kepada orang lain. Kisah Rasul 15 ayat 31 sampai 45. Di mana Barnabas memberi kesempatan kepada Yohanes atau disebut Markus yang pernah meninggalkan dan tidak bekerja bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus pada waktu itu. Dulunya sudah mengecewakan. Dulunya tidak mau bergabung, mereka sudah meninggalkan. Tapi Barnabas memberi kesempatan lagi. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Apakah dalam kehidupan kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk mereka lebih baik lagi? Nah, Bapak Ibu, kita seringkali di dalam kehidupan kita tidak memberi kesempatan kepada anak-anak kita. Contohnya saudara-saudara yang kasih, kita itu mengasihi anak-anak kita. Saking mengasihi mereka, sehingga dalam kehidupan mereka segala sesuatu itu mereka tidak boleh mengerjakan. Dari hal yang kecil, hal yang sepele, contohnya saudara, anak-anak kecil itu kan suka bermain. Mungkin dalam ruangan mainannya itu banyak. Tidak pernah diajarkan untuk mereka menata kembali, memasukkan permainan alat-alat itu ke tempatnya. Kita saking menyayanginya, semuanya kita bersihkan. Dan kita tidak pernah mendidik anak-anak kita untuk bertanggung jawab dalam hidup mereka. Dari hal yang kecil, dari hal yang sepele. Kalau mau di tempat ini diajarkan saudara, supaya mereka bisa disiplin. Kalau mungkin mereka waktunya makan bersama, mereka harus antri. Kalau sudah mereka bisa mencuci piringnya atau sendok dan gelasnya, mereka diajarkan untuk bertanggung jawab walaupun nanti dicuci lagi. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang tidak telaten, tidak sabar untuk mengajar anak-anak kita dari hal yang kecil, dari hal sepele, mulai dari kecil. Anak-anak kita biarkan semuanya kita urusi, semuanya kita kerjakan. Sehingga nantinya anak-anak kita setelah dewasa mereka kurang bertanggung jawab. Dan tidak mengerti bagaimana apapun yang telah kita lakukan kepadanya. Karena mereka memang tidak mau tahu. Karena kita tidak mengajarkan saudara-saudara yang kasih. Tapi marilah dalam kesempatan yang indah ini kita belajar firman Tuhan. Memberi kesempatan orang lain untuk lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, lebih-lebih kepada anak-anak kita. Dan saya rindu dalam kehidupan kita, dalam mendidik anak-anak, ajarilah anak-anak untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Sehingga mereka nantinya kalau mulai mereka bertanggung jawab atas kehidupannya, mereka bertanggung jawab atas apa yang harus mereka kerjakan. Sekalipun mereka menjadi pelajar, mereka akan bertanggung jawab. Mereka akan bangun pagi, mereka akan mengerjakan PR, mereka akan mengerjakan tugas-tugas, mereka akan belajar dengan baik. Nah Bapak Ibu, tanggung jawab ini penting. Sehingga nantinya mereka dewasa akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Marilah kita akan belajar bersama-sama, mengajar, mendidik, dan kita memberi kesempatan untuk mereka, untuk hal-hal yang baik bagi mereka.
Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tempat ini saudara-saudara yang kasih, saya rindu setiap kita ini di tempat ini tidak membeda-bedakan yang melayani. Tapi marilah kita akan bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Di mana kalau mau melayani memang ada proses yang namanya kita belajar bersama, yaitu pemuritan. Karena kondisi pandemi inilah yang menghentikan kita pemuritan yang pertama belum selesai. Ya kita mau memulai lagi, Omikron ngamuk saudara-saudara yang kasih. Kita belum memulai lagi, tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di tempat ini saya selalu memberikan kesempatan untuk semua orang kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah mari kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Walaupun kita pernah dikecewakan, tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka. Walaupun apapun, tapi marilah kita akan bersama-sama belajar dalam diri kita untuk memberi kesempatan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita belajar dari kehidupan Barnabas yang luar biasa, di mana dia mempunyai hati yang lapang di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Sudahkah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya memberi dan berbagi kepada orang lain? Tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain, kemudian memberi kesempatan kepada orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami bersama-sama sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Sebagian yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara dalam hidup kami. Tuhan, Kau tahu persis apa yang sudah kami lakukan dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami apabila hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami Tuhan, dan ini kami yang saat ini yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau bertobat dan kami mau Tuhan melakukan seturut dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom.